Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayah Caca Nadira. Saya dari Prodi Tadris Bahasa Indonesia. Saya di sini akan membuat tugas video untuk memenuhi tugas mata kuliah perkembangan peserta didik yang diampu oleh Ibu Siti Nur Fatimah MPD. Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membahas topik yang pertama, yaitu tentang peran guru dalam memfasilitasi perkembangan peserta didik. Topik ini penting karena guru itu tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pihak yang berperan penting dan sangat berpengaruh dalam perkembangan peserta didik secara menyeluruh. Perkembangan peserta didik bukan hanya tentang nilai akademik, tetapi juga mencakup perkembangan kognitif, sosial, emosional, moral. Dan menurut Santrok 2020, perkembangan adalah perubahan yang terjadi secara bertahap dan berlangsung sepanjang kehidupan manusia. Oleh karena itu, guru perlu memahami bahwa setiap peserta didik memiliki karakteristik dan kebutuhan perkembangan yang berbeda. Yang pertama, guru itu sebagai fasilitator. Sebagai fasilitator, seorang guru bertugas menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung perkembangan peserta didik tersebut. Guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber informasi, tetapi membantu peserta didik untuk belajar aktif, untuk bertanya, dan menemukan pengetahuannya sendiri. Contohnya, dalam kehidupan sehari-hari di sekolah ya, guru itu memberikan kesempatan diskusi kelompok, mendorong siswa untuk menyampaikan pendapat dan menghargai perbedaan cara berpikir mereka. Yang kedua, guru sebagai motivator. Motivasi sangat berpengaruh terhadap perkembangan seorang peserta didik. Guru memiliki peran penting dalam menumbuhkan rasa percaya diri dan semangat belajar siswa. Menurut Hattie, tahun 2018, hubungan positif antara guru dan siswa dapat meningkatkan motivasi dan prestasi belajar. Dalam praktiknya, guru dapat memberikan pujian atas usaha siswa, memberikan umpan balik yang membangun, serta tidak hanya menilai hasil akhir, tetapi juga bagaimana proses belajar seorang peserta didik tersebut. Yang ketiga, guru sebagai pembimbing perkembangan sosial dan emosional. Peserta didik, terutama anak-anak dan remaja, masih belajar mengelola emosi dan membangun hubungan sosial. Juga menyesuaikan diri dengan lingkungan ya. Guru berperan membantu peserta didik mengembangkan kemampuan tersebut. Contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari itu adalah kayak ketika guru membimbing siswa yang mengalami konflik dengan temannya. Lalu kita mengajarkan kerjasama, mulai tugas kelompok, serta menanamkan sikap empati dan saling menghargai. Dan pendekatan ini itu sejalan dengan konsep social emotional learning yang dikembangkan oleh Chasel tahun 2020. Yang keempat, yaitu guru sebagai teladan atau model. Jadi menurut teori belajar sosial dari Bandura, peserta didik belajar banyak melalui pengamatan dan peniruan. Artinya sikap dan perilaku guru akan sangat memengaruhi bagaimana peserta didik itu. Jika guru bersikap disiplin, jujur, dan bertanggung jawab, maka peserta didik cenderung akan meniru sikap tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari, guru yang datang tepat waktu, berbicara dengan sopan, bersikap adil, itu secara tidak langsung akan membentuk karakter peserta didik. Peran guru juga sangat berkaitan dengan teori-teori perkembangan. Menurut teori kognitif Piaget, Peran guru juga sangat berkaitan dengan teori-teori perkembangan. Menurut teori kognitif Piaget, seorang peserta didik belajar sesuai dengan tahap perkembangan berpikirnya. Oleh karena itu, guru perlu menyesuaikan metode pembelajaran dengan kemampuan seorang siswa. Tidak seorang, tapi semua siswa, agar materi mudah dipahami dan tidak memberatkan. Sementara itu, di Vygotsky menekankan bahwa pentingnya bantuan guru melalui konsep zone of proximal development. Guru memberikan dukungan atau scaffolding agar peserta didik mampu mencapai kemampuan yang lebih tinggi.
Selain itu juga ada Erikson. Erikson menjelaskan bahwa setiap tahap usia memiliki tugas perkembangan untuk membangun rasa percaya diri, identitas diri, dan kemampuan sosial yang sehat. Namun dalam menjalankan peran, guru juga mengalami tantangan. Beberapa di antaranya adalah kayak perbedaan antara latar belakang peserta didik, keterbatasan waktu, tuntutan kurikulum, serta pengaruh teknologi dan media sosial. Menurut laporan UNESCO tahun 2021, banyak peserta didik yang masih kesulitan mengintegrasikan aspek sosial dan emosional dalam pembelajaran. Dan untuk mengatasi hal tersebut, guru dapat menerapkan beberapa strategi seperti pembelajaran yang lebih fleksibel, pendekatan yang lebih humanis, terus kerjasama dengan orang tua, serta pemanfaatan teknologi yang lebih bijak. Teknologi secara bijak. Dalam kehidupan sehari-hari, guru juga dapat menggunakan media pembelajaran yang menarik, mengadakan refleksi singkat seperti di akhir pembelajaran, dan membuka ruang komunikasi dengan peserta didik. Sebagai kesimpulan, peran seorang guru memfasilitasi perkembangan peserta didik sangatlah penting dan tidak terbatas pada penyampaian materi. Guru berperan sebagai fasilitator, motivator, pembimbing, dan teladan dengan memahami teori perkembangan dan menerapkannya dalam praktik sehari-hari. Guru dapat membantu peserta didik berkembang secara optimal, baik secara akademik maupun non-akademik. Baiklah, demikian penjelasan saya mengenai guru dalam memfasilitasi perkembangan peserta didik. Semoga video ini dapat menambah pemahaman kita sebagai calon pendidik. Saya mohon maaf apabila ada banyak kurangnya. Mohon dimaafkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.